Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah. Yuk cobain satu lagi resep enak yang bisa bikin sobat-sobat semua ketagihan, yaitu resep bakpao daging sapi, kue bakpao dengan isian daging sapi yang admin jamin rasanya enak sekali, membuat siapapun yang mencicipinya pasti akan sangat suka dengan rasanya. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, seperti biasa yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, untuk mengawali resep kita kali ini yaitu membuat bakpao isi daging sapi, maka kita sarankan sobat membuat isian daging sapinya ini sehari sebelum kita membuat bakpaonya, supaya nantinya sobat tidak terlalu repot saja. Terlebih isiannya ini bisa kita simpan beberapa hari di lemari es. Dan untuk cara membuat isian daging sapinya secara lengkap sudah kita upload di video sebelumnya, di video yang berjudul isian daging sapi serbaguna. Untuk melihat videonya, sobat bisa melihatnya melalui link yang muncul di atas ini, atau bisa juga melihatnya melalui link yang sudah kita tuliskan di halaman deskripsi video ini. Paling sekarang kita hanya akan melakukan sedikit modifikasi pada isian daging serbagunanya ini supaya rasanya lebih cocok dan lebih enak lagi untuk isian bakpaonya. Caranya kita ambil sebagian dari isian daging yang sudah kita buat di hari sebelumnya. Untuk takaran adonan bakpao yang kita buat, biasanya bisa menghasilkan 9 atau 10 buah bakpao, jadi cukup ambil sepertiga bagian saja, oke? Lalu kita tambahkan sedikit air, kemudian tunggu sampai agak panas. Setelah itu kita masukkan irisan 1 batang daun bawang. Lalu tambahkan 1 atau 2 sendok makan kecap manis. Tambahkan juga kira-kira 1/4 sampai setengah sendok makan gula pasir. Tambahkan juga sedikit garam. Dan kita beri pengental yang terbuat dari 1 sendok teh tepung maizena yang dicampur dengan 3 sendok makan air. Tapi jangan air panas, tapi air biasa saja. Oke, sekarang kita hanya tinggal perlu mengaduknya saja sampai air isian dagingnya ini menjadi kental seperti ini. Nah, ini dia isian daging bakpaonya udah siap kita gunakan. Jadi sekarang kita bisa lanjut membuat kue bakpaonya. Oke, sekarang kita akan langsung saja membuat adonan untuk kue bakpaonya. Namun sebelumnya kita harus mengaktifkan dulu ragi yang akan kita gunakan. Caranya kita campurkan beberapa bahan berikut ini, yaitu 3 sendok makan gula pasir, kemudian 190 ml susu cair. Di resep ini kita pakai susu kotak 250 ml, jadi kita sisakan sebagian. Atau bisa juga menggunakan susu saset tawar seduh dengan takaran yang sama. Oke, setelah gula dan susunya masuk, sekarang kita tambahkan ragi instan. Resep ini kita pakai ragi kering instan sebanyak 1 sendok teh. Selanjutnya tinggal kita aduk-aduk perlahan. Lalu tinggal kita tutup dan kita diamkan kira-kira 5-10 menitan supaya raginya ini aktif, yang mana ditandai dengan campuran raginya ini menjadi seperti berbusa. Oke, setelah kita diamkan selama 5-10 menitan, dan seperti yang terlihat raginya sudah berbuih, tandanya raginya aktif dan masih bagus. Selanjutnya tinggal kita masukkan 300 gram tepung terigu protein rendah. Kalau tidak ada bisa juga pakai terigu protein sedang serbaguna. Lalu masukkan juga tepung maizena sebanyak 30 gram, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh garam. Nah, jika sudah, sekarang kita tinggal mencampur dan menguleninya saja hingga menjadi adonan. Di sini kita menggunakan mixer dengan mata spiral untuk menguleninya supaya lebih cepat. Nah, jadi untuk sobat di rumah yang punya mixer kecil seperti yang kita gunakan ini dan ada mata spiralnya juga namun jarang digunakan, maka dicoba saja untuk menguleni adonan seperti ini. Yang penting adonannya tidak terlalu banyak. Oke, jika sudah cukup kali seperti ini, sekarang kita bisa masukkan margarin putihnya. Nah, di sini kita sengaja pakai margarin putih supaya kue bakpaonya ini bisa putih bersih, tidak kekuningan seperti kalau kita pakai margarin yang kuning. Oh iya, untuk margarinnya tadi kita pakai kira-kira sebanyak 2 sendok makan. Nah, selanjutnya kita tinggal uleni saja terus sampai adonannya menjadi kalis dan lembut seperti ini. Nah, ini dia adonan kue bakpaonya. Gimana hasilnya? Terlihat bagus dan lembut, bukan? Dan selanjutnya adonannya ini akan kita diamkan selama 30 menitan supaya dia mengembang.
Dan seperti biasa kita tutup pakai kain lap bersih. Oke, setelah 30 menitan adonan ini kita diamkan, dan ini dia hasilnya. Adonannya mengembang dengan baik. Ukurannya 2 kali lebih besar daripada ukuran sebelumnya. Dan selanjutnya tinggal kita potong-potong saja. Mungkin kita bisa bagi menjadi 10 bagian kecil. Kemudian kita bentuk bulat-bulat dulu supaya kelihatan mana yang terlalu kecil atau mana yang terlalu besar supaya ukurannya sama. Nah, nanti seperti ini kira-kira hasilnya. Oh iya, untuk isian bakpaunya selain pakai isian daging sapi, sobat juga bisa memvariasikan menggunakan isian lainnya. Contohnya di sini kita membuat isian pasta coklat seperti ini, atau kita juga bisa memberikan isian unti kelapa dan lain sebagainya. Ya, sekarang kita mulai saja proses filling atau pemberian isi kue bakpaunya. Caranya pertama kita pipihkan dulu adonannya seperti ini. Lalu kita bisa memberi isian kira-kira 1 sendok makan. Kemudian tinggal kita tutup pakai adonannya. Lalu kita rapatkan sambil kita cubit-cubit ujungnya supaya ujung-ujungnya ini menyatu seperti ini. Oke, seperti inilah hasilnya. Gimana? Sangat mudah bukan? Dan selanjutnya untuk alasnya kita bisa beri kertas roti, tapi usahakan kertas rotinya ukurannya agak besar karena nanti kue bakpaunya ini dia mengembang saat kita kukus. Dan selanjutnya untuk yang coklat juga caranya kurang lebih sama saja. Kita pipihkan lalu kita beri pasta coklat secukupnya. Dan selanjutnya tinggal kita bentuk seperti sebelumnya. Kemudian untuk membedakan mana yang daging, mana yang coklat. Nah, untuk yang coklat kita bisa beri hiasan sedikit pasta di atasnya seperti ini. Dan hasilnya gimana? Terlihat jadi cantik bukan? Tapi sebelum kita mengukusnya, kita akan diamkan lagi sambil kita tutup menggunakan kain kembali. Tapi sekarang cukup 15 menitan saja. Nah, sambil menunggu bakpaunya ini siap, maka sekarang kita juga bisa barengi dengan memanaskan kukusannya. Oke, setelah kita diamkan selama 15 menit dan kukusannya juga sudah panas, jadi sekarang kita akan mengukus kue bakpaunya ini. Dan untuk lamanya pengukusan tidak perlu lama-lama, cukup kita kukus selama 15 sampai 20 menitan saja. Oke, setelah kita kukus selama 15 menitan, sekarang kita lihat hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Wah, kue bakpaunya mengembang sempurna. Dan hasilnya juga terlihat bagus sekali. Jadi sekarang kita tinggal angkat saja. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu bakpau isi daging sapinya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Bakpaunya yang empuk, lembut, dan rasa daging yang enak, manis, dan gurih. Pokoknya bisa membuat siapa saja yang mencicipinya akan ketagihan akan rasanya. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Segala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.